Sedangkan Ors, ia langsung meminta daging saat baru sadar. Ia juga sempat menyebut nama Sanji dan meminta makanannya, walau ia melupakan siapa Sanji saat itu. Pokoknya, Ors benar-benar memiliki karakteristik bodoh seperti Luffy. Dalam kaburnya, Nami menyadari bahwa sifat Ors yang meminta daging sama seperti Luffy. Penguin yang seperti Sanji sebelumnya juga pasti memiliki bayangan Sanji. Serta samurai di laboratorium Hogback juga memiliki bayangan Brook. Semua kejadian itu pun mulai terpecahkan. Tiba-tiba Nami ditangkap oleh Absalom. Ia dibawa pergi dengan cepat. Lalu Usopp dan Chopper digerumuti zombie dan hampir menyerah. Tapi untungnya Robin dan Franky datang lalu menyajikan para zombie dengan garam. Oleh karena itu Chopper dan Usopp berhasil selamat. Brook yang ingin melawan Ryuma masih berlarian ke atas, sedangkan Ryuma hanya menunggu sembari minum teh. Ryuma juga heran karena siapapun yang mendengar nama dirinya harusnya ia ketakutan, tapi Brook malah tidak dan malah terus memperjuangkan bayangannya. Sementara itu Franky dan Robin memberitahu kelemahan zombie adalah garam pada Usopp serta Chopper. Mereka menuju Sunny Go untuk mencari Luffy, Sanji dan juga Zoro sesuai arahan Brook tadi. Di sisi lain Ors, Luffy yang bangkit, meminta banyak sekali makanan. Ia sangat mirip seperti Luffy. Hingga saat Moria menyuruhnya menjadi bawahannya, ia malah tidak mau dan mengatakan masih mempunyai impian. Ors Luffy juga menjebol dinding. Ia merasa sempit dan butuh udara sembari berteriak ia akan menjadi raja bajak laut. Kembali pada Brook, ia berhasil menemukan Ryuma, tapi Ryuma kembali mengingatkan Brook pada kejadian 5 tahun lalu. Saat itu, saat awal bayangan Brook diambil, ia mendatangi Hogback dan mengancam akan menebar garam jika ia tidak memberitahu di mana zombie yang menggunakan bayangannya. Namun zombie itu tak kunjung datang, sampai Brook mengamuk menyajikan para zombie di pulau. Saat itulah Ryuma datang. Mereka berada pada pertarungan sengit hingga titik di mana Brook sudah pada batasnya, dan Ryuma mengancam menebas afro kebanggaan milik Brook. Karena afronya, Brook memohon untuk dilepaskan dan pergi dari pulau. Itulah masa paling memalukan bagi Brook. Tapi kini, ia kembali setelah 5 tahun dan mengecap dirinya sudah lebih kuat. Sementara itu Absalom membawa Nami ke sebuah ruangan. Di sana ia meminta bawahannya untuk memakaikan baju pengantin pada Nami yang pingsan dan akan segera melangsungkan pernikahan. Begitu sampai di Sunny Go, Franky, Robin, Usopp dan Chopper kaget. Di sana sudah seperti kapal bekas penjarahan. Walau tidak ada benda berharga, tapi semua makanan telah hilang. Untungnya Luffy, Zoro dan Sanji ditemukan di sana. Mereka pun langsung disadarkan oleh Usopp. Sementara itu gaun pernikahan Nami sudah selesai. Saking cabulnya Absalom bahkan ia mengintip Nami yang sedang diganti pakaiannya. Kembali pada Luffy. Setelah bangun ia hanya sadar bahwa semua makanannya hilang. Lalu mereka juga kehilangan Nami. Saat itulah Usopp mencoba menerangkan situasi mereka saat itu. Setelah paham dengan apa yang dijelaskan Usopp, mereka membuat susunan rencana yang akan dilakukan. Seperti mencari penguin Sanji, pendekar pedang Zoro, dan mengalahkan Luffy Ors, serta menggagalkan pernikahan Nami. Sebelum itu Franky mengatakan bahwa ia sempat bertemu Brook. Saat itu juga Franky setuju dengan Luffy untuk membawa Brook di krunya, karena ia adalah pria sejati. Walau wujudnya yang menyeramkan dan semua orang pasti menjauh darinya, bahkan yang bisa ia lakukan hanya berdiam menyendiri.
Namun Brook tetap ingin hidup demi menepati janjinya pada salah satu krunya. Ia tidak ingin krunya berpikir bahwa mereka mengkhianatinya karena tidak kembali. Salah satu krunya adalah seekor paus bernama Labun. Pada saat itu Brook berjanji akan kembali menjemputnya, tapi ia dan teman-temannya malah mati dibantai. Mendengar itu, Luffy, Zoro, Usopp, dan Sanji langsung teringat paus besar Labun di Reverse Mountain dan mereka mengetahui paus itu. Kemudian Sanji, ia menambahkan cerita tentang Labun. Saat mereka berhasil melewati gerbang menuju Grand Line, ada seekor paus besar bernama Labun yang menunggu teman bajak lautnya selama 50 tahun. Paus itu juga dijaga oleh Pak Tua di dalam perutnya. Di sana Labun sudah diberitahu bahwa temannya tidak akan pernah kembali lagi. Namun paus itu tidak mendengar dan malah membenturkan kepalanya di dinding. Tak disangka, salah satu orang yang ditunggu Labun adalah Brook. Sementara itu, Brook sedang berjuang mengambil bayangan miliknya agar dapat menepati janjinya pada Labun. Walau sudah 50 tahun dan Brook sudah menjadi kerangka, ia tetap mempertahankan afronya. Karena itulah satu-satunya jati diri yang dapat Labun kenali. Kemudian kru Mugiwara sepakat menjadikan Brook anggota krunya dan mempertemukan Brook dengan Labun serta menepati janjinya di Tanjung itu. Lalu mereka pun bersiap untuk menghancurkan thriller bar kali ini. Di sisi lain, Ors yang dirasuki bayangan Luffy jelas merepresentasikan karakter bodohnya Luffy. Ia juga maksa pakai kekuatan gomu-gomunya walau tidak bisa dan naik ke tiang utama kapal thriller bar layaknya kapten. Sedangkan Luffy dan para nakama sedang kembali berdiskusi. Jelas Luffy to the point akan langsung menyerang Sang Shichibukai yaitu Gekko Moria biar gak tanggung sekalian nyelamatin semua bayangan yang telah diambilnya. Luffy juga menugaskan Sanji untuk mengurus Nami yang akan menikah. Sanji benar-benar bersemangat dan berapi-api penuh emosi. Usopp juga akan ikut, sedangkan Franky akan mencari Brook dan membantunya, bersama Zoro yang kepo mengenai pendekar pedang yang dilawan Brook. Semuanya pun terbagi beberapa kelompok. Setelah itu, Usopp juga memberikan seikat garam pada masing-masing kru untuk melepaskan kutukan pada para zombie nantinya. Dan mereka pun bersiap menunjukkan kekuatan bajak laut Mugiwara pada Shichibukai kali ini. Setelah mereka pergi, si Hildon ternyata memata-matai mereka dan langsung melaporkan pada Dr. Hogback. Tanpa perlu Moria turun, bawahannya pun bergegas termasuk Perona yang akan lebih dulu menghalau Mugiwara di sana. Pembantaian pun dimulai, 5 orang menuju ke atas, sedangkan Zoro dan Franky ke bagian bawah. Pas semangat-semangatnya, si Sanji dan Luffy malah kena hantu Perona dan jadi melas lagi. Kebetulan Ors malah lompat dari tiang ke bawah dan membuat bangunan yang Mugiwara pijak runtuh. Sanji dan Usopp juga malah jatuh di dekat Franky. Lalu mereka kaget bahwa di depannya adalah si Ors yang katanya dimasuki bayangan Luffy. Mengesampingkan 4 orang yang bertemu Ors, Luffy, Robin, dan Chopper langsung saja bergegas menuju dance hall dan ruang freezer di mana Moria berada. Setelah mereka sampai di dance hall, mereka dihadang oleh Dr. Hogback dan Sindri. Saat Luffy hendak masuk ke ruang freezer, ia dihadang oleh Sindri. Dan pada akhirnya, Chopper akan melawan Dr. Hogback karena kecewa telah melakukan penelitian melenceng atas nama kedokteran. Walau begitu, Dr. Hogback tak tinggal diam. Ia membawa 2 zombie kuat yang telah diisi bayangan Zoro dan Sanji. Luffy juga yang masuk freezer sudah bertemu dengan Moria yang lagi rebahan. Balik lagi ke Zoro dan lainnya. Si Ors tampaknya hendak menyerang, namun ternyata ia malah cosplay jadi bajak laut. Tentu saja Zoro dan lainnya tak heran karena kelakuannya sama kayak kapten mereka. Setelah Ors pergi tanpa baku hantam, mereka berempat bingung masuk kastilnya karena jembatannya runtuh. Tapi Franky berhasil membuat jembatan secara instan. Dan setelah masuk kastilnya, mereka langsung dihadang oleh Perona. Perona pun mengenalkan kekuatan buah iblisnya yaitu Horo-Horonomi yang bisa mengendalikan hantu sesuka hatinya. Ia pun menyerang mereka berempat dan membuat mereka lesu lemas dan tak berharap hidup.
Para zombie juga mulai mendekat, tapi ternyata mereka semua langsung ditembaki garam oleh Usopp. Perona juga kaget mengapa Usopp tak terkena efek hantunya. Usopp pun menggertak bahwa dirinya telah negatif sedari awal. Jadi hantu Perona tak mempan padanya. Ia juga memerintahkan Franky, Zoro, dan Sanji untuk pergi saja menyelamatkan Nami dan Brook, sedangkan dirinya akan mengatasi Perona sendirian. Duel antara Perona dan Usopp pun dimulai. Perona terus mencoba hantunya pada Usopp, namun malah dirinya lah yang jadi lesu, dan pertarungan khas gaya Usopp pun dimulai. Sedangkan Sanji berpisah dengan Zoro dan Franky. Ia akan langsung mencari Nami saja. Di sisi Brook juga, ia melawan dengan sepenuh kekuatannya. Namun ia kalah dan afronya akan dipotong oleh Ryuma. Goncangan pun terus terjadi pada seluruh penjuru Thriller Bark. Untungnya Franky dan Zoro tepat waktu menemui si Brook yang lagi kritis. Disinilah Zoro akan menunjukkan seni tiga pedangnya pada Ryuma sang legendaris itu. Di sisi lain, guncangan Thriller Bark ternyata dibuat oleh Ors yang mengambil kemudi Thriller Bark. Absalom yang hampir menyelesaikan upacara pernikahannya juga terganggu. Ia memerintahkan jenderal zombinya untuk menghentikan Ors. Namun karena karakter Luffy pada Ors masih mendominasi, Ors benar-benar tak mau diomongnya dan malah menyerang para zombie itu. Di sisi Zoro, ia senyum-senyum pengen tarung. Karena melihat pedang Ryuma adalah 21 pedang legendaris, ia ingin memilikinya dan berharap zombie itu serius melawannya. Kembali pada Luffy, ia yang malah ngobrol dengan Moria mengatakan bahwa dirinya akan mengalahkan Moria untuk melepaskan semua bayangan yang telah Moria ambil. Namun Moria terus tertawa, karena jika Moria kalah sekalipun, para zombie itu tetap hidup. Jadi jika ingin menyelamatkan para zombie itu, harus Moria sendirilah yang memerintah. Bahkan untuk mengalahkan Moria saja sudah mustahil, apalagi membuat Moria memerintahkan hal tersebut. Moria pun men-spawn bayangannya sendiri untuk Luffy lawan, sedangkan dirinya hanya rebahan dulu. Di sisi Usopp sendiri, ia menyesal melawan Perona, tapi walau dengan penuh ketakutan, si Usopp ini beneran bikin Perona kewalahan. Bahkan mereka sampai kejar-kejaran. Sedangkan Sanji berhasil menemukan Nami. Di sisi Ors, ia malah berendam dan hendak berenang. Air yang naik juga membuat para zombie di sekitar yang hidup tergulung ombak. Balik ke Sanji, ia benar-benar marah pada Absalom yang telah mencabuli Nami. Sanji meluapkan semua emosinya, bahkan Absalom dengan bobot 300 kg saja tak terasa oleh Sanji.
Sanji semakin berapi-api. Ia juga mengetahui bahwa jurus Shinra Tensei Absalom adalah replika bazooka yang dihilangkan dengan kekuatannya. Sanji juga paham bahwa Absalom pemakan buah iblis Suke-Suke yang dapat menghilang. Ia juga mengungkapkan bahwa buah iblis itu adalah impiannya. Sama seperti pria pada umumnya, Sanji berharap bisa ngintipin cewek mandi dengan buah itu, dan pertarungan pun kembali berlanjut. Absalom juga memamerkan tubuh 300 kg-nya yang telah dimodifikasi dengan tubuh hewan termasuk gajah, gorila, dan sejenisnya. Pertarungan pun tampak semakin serius, namun Sanji sedikit kesulitan karena sembari membawa Nami agar tidak diculik. Namun Sanji berhasil membalikannya walau cukup babak belur. Di sisi Luffy, ia benar-benar sia-sia menghalau bayangan Moria. Akhirnya ia pun langsung saja menyerang Morianya. Kembali pada Usopp, mereka yang sedang kejar-kejaran malah diuber juga oleh Kumaci. Akhirnya Usopp pun menghalangi Kumaci terlebih dahulu dengan dibakar. Setelah berhasil menghentikannya, Usopp dibuat kaget karena si Perona malah bisa melayang. Kembali pada Luffy, tampaknya juga pertarungan duel mereka akan semakin serius ketika Luffy berhasil memukul Moria langsung. Pada Usopp sendiri, ia yang benar-benar bingung gimana ngelawan Mbak Kunti Perona, malah memamerkan senjata Kabutonya yang futuristik dengan teknologi dial Skypia. Walau begitu, Perona tetap saja membuat mental Usopp rusak dengan menembuskan lengannya ke organ Usopp. Padahal Perona cuma bisa nembus-nembus doang, kagak bisa nyentuh. Untuk menyerang secara fisik, Perona menggunakan hantunya jadi ledakan. Tentu saja ini ampuh membuat Usopp kritis. Buruknya Kumaci juga telah bebas dan menghajar Usopp. Tapi dengan semangat Sogeking, Usopp berhasil melepaskan bayangan Kumaci walau kena spam hantu ledakan Perona. Dalam masa kritisnya, Usopp pun berpikir dan mencari tempat bersembunyi. Ia pun menembakkan ledakan Kabuto pada sebuah ruangan di sana. Dan gokilnya, tubuh asli Perona ternyata ada di sana sesuai rencana Usopp. Dengan IQ Usopp yang tinggi, rencananya pun berhasil. Saat ini Usopp akan menembak pada tubuh asli Perona, namun malah meleset. Selain itu, Perona juga menyerang balik dengan hantu ledakan yang lebih besar, dan Perona masuk ke tubuh aslinya. Luffy juga masih terus kewalahan dengan hanya bayangan Moria saja. Pada Chopper dan Robin juga mereka kewalahan melawan Hawkback dan dua zombinya. Zombie Sanji juga telah sedikit kehilangan karakter Sanji, sehingga penguin itu berani menendang Robin. Di sisi Ors Luffy, ia yang masih bermain-main dengan karakter bodohnya, juga mulai sadar dan mengingat tuannya adalah Gecko Moria.
Ia pun bersegera menemui tuannya itu. Kembali pada Usopp, saat hantu besar itu hendak diledakkan Perona, Usopp menyerap hantu itu dengan dialnya. Dan ternyata tembakan meleset Usopp tadi adalah disengaja, karena ia menembakkan perekat pada Perona. Akhirnya Usopp pun mengulti Perona dengan combo perusak mental, yaitu dengan menembakkan buntelan kecoa beserta palu tipuan 10 ton. Dengan tipuan Usopp itu, Perona jadi pingsan setengah mati, dan Usopp berjalan sembari merayakan kemenangannya. Di sisi Zoro, Brook, dan Franky juga hendak melakukan duel para pendekar pedang. Zoro berniat mengambil pedang pendekar legendaris itu, yaitu Shushui, salah satu 21 pedang legendaris. Ya, zombie itu mah gas-gas aja kalau bisa ngalahin. Pertarungan mereka membuat Franky dan Brook tercengang. Bahkan Brook juga baru menyadari ternyata lawannya selama ini tak serius melawannya. Serangan terakhir pada duel mereka dimenangkan oleh Zoro. Tebasan Zoro bahkan membuat tubuh zombie itu diselimuti api biru. Zombie itu juga memberikan pedangnya pada Zoro dan mengakui kekalahannya. Pada akhirnya Brook bahagia karena bayangannya telah kembali. Ditambah Shimarimo dapat pedang baru, yaitu Shushui, pengganti Yubashirinya yang karat di NES Lobby. Ia juga respect pada zombie itu yang berasal dari negeri Wano. Para jenderal zombie yang diperintah Absolom menghentikan Ors juga mulai sadar bahwa Ors telah mengabdi pada Moria, sedangkan Luffy masih terus jatuh bangun melawan bayangan Moria. Terpojoknya Chopper dan Robin membuat Chopper mengungkapkan amarahnya sebagai dokter, yang mana Hawkback telah melenceng dari ajaran kedokteran yang selalu membantu manusia. Malah si Hawkback menjadikan budak dari mayat manusia itu sendiri. Hawkback juga terus memberitahu kebusukan dirinya bahwa ia memang seperti itu. Ia juga menendang Sindri dan memerintahkannya untuk menjilat lantai. Hawkback juga menjelaskan alasannya menghidupkan Sindri kembali, yang mana ia sangat obsesi pada Sindri karena kecantikan Sindri sebagai artis. Cintanya juga ditolak karena Sindri memiliki tunangan. Setelah mendengar kabar bahwa idolanya mati kecelakaan, setelah itu ia didatangi oleh Moria untuk kerjasama dan menggali kuburan idolanya itu untuk dihidupkan. Begitulah kebusukan Hawkback. Tentu saja sebagai dokter, Chopper tak terima dan terus melawannya. Dengan sepenuh hati, Chopper mengatakan bahwa manusia memiliki hak kebebasannya sendiri. Penguin Sanji dan Jigoro juga terkejut mendengarnya. Begitu juga dengan Sindri yang langsung diam. Seperti biasa, dalam pertarungan, Jigoro dan Penguin Sanji ribut gak bisa kerjasama seperti aslinya. Hawkback juga bingung mengapa mereka seperti itu. Hal itu dijadikan kesempatan oleh Robin dengan menipu Hawkback untuk memerintahkan dirinya dan Chopper melompat. Saat Hawkback mengatakannya, yang melompat malah Jigoro dan Penguin Sanji. Sedangkan Sindri tiba-tiba saja menangis seperti hidup kembali. Sindri ternyata tak bisa menggerakkan tubuhnya. Dengan begitu, Chopper dan Robin berhasil mengalahkan Hawkback dengan combo duetnya.
Di sisi Luffy, si Ors sudah sampai pada tuannya Moria. Moria juga memberikan poster bounty kru Mugiwara untuk diburu olehnya, dan langsung saja si Ors menyerang Luffy sampai merusak banyak kastil di sana. Bahkan kerusakannya sampai pada Robin dan Chopper. Sindri tampak tersenyum dan tak mematuhi perintah Hawkback untuk mengangkat batu yang menimpanya. Akhirnya Hawkback terinjak oleh Ors. Saking masifnya karena Ors 4 kali lebih besar dari raksasa Elbaf, kerusakannya sampai pada Usopp, bahkan Sanji dan semua kru di Thriller Bark. Sampai-sampai Sanji juga kecolongan Nami yang diculik oleh Absalom. Luffy terus saja mengejar Moria. Absalom mendapatkan Nami kembali. Perona juga sudah diketahui oleh anak buahnya. Sisanya tinggal Ors yang akan mengacak-acak para kru Mugiwara. Usopp bertemu dengan Robin dan Chopper. Mereka juga melihat Brook, Zoro, dan Franky atap sana. Mereka berenam pun terfokus pada Sanji yang berada tepat di bawah Ors. Ia sepertinya mau mengsolo Ors sendirian. Absalom malah melanjutkan pernikahannya kembali, tapi malah diganggu Hildon yang mencari Moria. Hildon pun bertemu dengan Moria yang sedang dikejar Luffy. Ia mengatakan bahwa Ors merusak Thriller Bark, tapi Moria tak menghiraukannya. Dan benar saja, Ors berduel dengan Sanji. Ujungnya Sanji dapat dicengkeram oleh Ors. Teman-temannya jelas panik. Saat hendak dihajar, Usopp langsung menembakkan api pada Ors. Dan teman-teman yang lain pun turut membantunya walau tetap kewalahan. Bahkan saat ada momen Usopp juga menembakkan garam masuk ke mulutnya. Namun tak mempan, semuanya pun terkapar kalah olehnya. Setelah itu Ors melihat kembali posternya. Ia tinggal mencari Nami, Luffy, dan Sogeking sisanya. Sedangkan Perona, ia masih terbayang-bayang Usopp. Tapi setelah bangun, ia dikagetkan dengan situasi Thriller Bark yang sangat kacau. Kebetulan Ors juga mencari seorang gadis mendekat pada Perona. Kebetulan Ors juga yang sedang mencari seorang gadis mendekat pada Perona. Perona hanya bersembunyi ketakutan. Padahal yang Ors cari adalah Nami. Akhirnya Perona memutuskan untuk pergi dari Thriller Bark bersama bawahannya dan membawa semua persediaan makanan dan harta di sana. Lalu merampas kapal Sanigo. Sedangkan dalam upacara pernikahan Absalom, Nami malah kebangun. Semuanya pun menjadi kacau karena Lola juga malah datang.
Lola pun berpura-pura menyerang Nami dan memintanya untuk pergi. Lalu ia akan mengurus Absalom. Tapi karena Lola dihajar oleh Absalom, Nami mengurungkan niatnya untuk pergi karena kasihan pada Lola. Nami pun berniat mengalahkan Absalom dan sekali serang saja Absalom kalah. Nami pun meminta maaf pada Lola karena telah membohonginya. Padahal terlepas dari itu, Lola juga mengetahui bahwa Nami berbohong dan tetap menganggapnya teman. Di sisi hutan, Luffy terus mencari Moria yang menghilang. Sedangkan Zoro, Sanji, Usopp, Franky, Chopper, dan Robin mulai serius bersiap melawan Ors itu. Setelah Lola bangun dan menikmati Absalom, ia memberitahu Nami keadaan Thriller Bark dan memerintahkan untuk gabung dengan teman-temannya melawan Ors. Nami pun pergi, tapi ia malah ke gudang harta yang kosong. Ia pun menemukan 2 zombie dan menginterogasinya. Sedangkan para kru Mugiwara mereka bekerja sama melawan Ors itu. Franky juga melakukan gabungan seperti robot, tapi si Robin kagak mau. Ors juga terkejut karena gabungannya gak lengkap. Pada akhirnya mereka hanya bisa mencari cara untuk menumbangkannya kembali. Beralih pada Brook, ia ternyata masuk ke dapur dan minum susu untuk meregenerasi tulangnya yang rusak. Selain itu, ia juga membawa sesuatu di sana. Perona dan bawahannya juga sedang mengangkut semua yang bisa diangkut ke Sanigo. Sedangkan pertarungan para nakama dan Ors semakin seru. Dengan kerjasama ciamik yang disebut One Down, mereka pun berhasil membuat Ors terbalik dan tanduknya nancep di tanah. Kembali pada Perona, tampaknya ada pria besar dan jangkuk bernama Bartolomeo Kuma pada Sanigo. Nami yang berhasil menginterogasi 2 zombie tadi langsung lari ke Sanigo. Dia juga bisa melihat teman-temannya sedang bertarung. Pada pertarungan itu sendiri, para nakama sadar bahwa Ors tak bisa berdiri karena nyangkut. Disitulah mereka seketika jadi iblis. Ors tapi tak mudah dikalahkan. Akhirnya Franky, Usopp, Chopper melakukan combo untuk menipu Ors, yang akhirnya ia memukul wajahnya sendiri. Dari situlah Usopp sadar bahwa Ors masih memiliki karakter bodoh Luffy, yang akhirnya mereka melawan Ors dengan cara membohonginya. Setelah berkali-kali mereka berusaha menumbangkan Ors, tapi Ors benar-benar kuat. Selain itu, Zoro juga akan ngetes pedang barunya yang diberikan Ryuma. Nami akhirnya sampai di Sanigo. Perona juga tak heran dan hendak melawannya. Namun tiba-tiba Kuma sudah ada di belakang Perona dan menanyakan tempat apa yang ia ingin kunjungi.
Perona dengan polosnya menjawab, lalu menghilang di area terakhir ia berada. Karena Kuma benar-benar mengintimidasi semua yang ada di sana, semuanya pun kabur kecuali Nami. Kuma juga memvalidasi bahwa Nami adalah anggota Mugiwara dan menanyakan mengenai saudara Luffy. Tentu saja Nami menjawabnya bahwa Luffy memiliki kakak bernama Ace. Setelah tahu, ia pun hanya pergi masuk ke dalam trailer bar. Balik pada Luffy, ia lagi-lagi kehilangan bayangan Moria. Setelah itu, ia juga harus buru-buru bergegas mendapatkan bayangan dirinya dan semua orang. Pada Zoro sendiri, ia benar-benar nge-solo Ors dengan pedang barunya. Setelah itu rencananya mereka akan terus mengulur waktu sembari menunggu Luffy mengalahkan Moria dan mendapatkan bayangannya. Tapi Zoro sebagai wakil kapten di sana akan mengajarnya sampai selesai sendirian. Karena Luffy juga pasti punya masalah sendiri. Jadinya mereka tak terlalu bergantung pada sang kapten saja. Selain itu, guncangan terjadi pada kapal Thriller Bark, yang ternyata kapalnya masuk ke gelombang air. Hal itu menandakan bahwa kapal Thriller Bark keluar dari Florian Triangle. Tandanya kabut sudah mulai pudar. Hal ini tentu berbahaya bagi semuanya. Matahari akan menyinari kapal mereka jika waktu pagi telah tiba. Kapal mereka keluar dari Florian Triangle dikarenakan Ors yang mengoprek kemudi kapalnya tadi. Di sisi Moria, ternyata ia telah bertemu dengan Kuma yang memang berniat menemuinya. Kuma hanya memberikan pesan dari pemerintah bahwa kursi krokodil pada Shichibukai telah diganti oleh bajak laut bernama Marshall the Teach dengan bounty 0 berry. Moria cukup kaget mendengarnya. Teach diterima pemerintah karena telah membuktikan kekacauannya, termasuk melawan Ace yang mengejarnya. Selain itu, Kuma juga membicarakan bahwa pemerintah mengalihkan fokus pada bajak laut Rookies Mugiwara setelah insiden NES Lobby. Lihat dari log setelah Water 7, Mugiwara akan ke Fishman dan tentunya akan nyangkut dulu di Thriller Bark. Makanya pemerintah takut kehilangan satu Shichibukai lagi. Mendengar itu, Moria merasa diremehkan. Namun Kuma memperjelas bahwa kekalahan Rob Lucci tak pernah ada yang menyangka. Moria di sini semakin emosi dan akan menunjukkannya pada pemerintah. Moria pun langsung masuk ke dalam tubuh Ors seperti robot untuk mengendalikannya. Para nakama juga semakin berat melawannya. Tapi Zoro terus meningkatkan kepercayaan krunya dan memerintahkan Usopp untuk membawa garam lebih banyak. Tapi saat Usopp lari, ia ditampol. Untungnya Brook menyelamatkan Usopp sembari membawa garam sekarung. Akhirnya Brook juga ikut berjuang bersama mereka. Mereka bersiap, serangan diawali dengan combo Usopp dan Franky. Namun api itu tak terasa pada tubuh zombie Ors. Combo pun dilakukan lagi oleh Zoro dan Sanji. Tapi serangannya tetap bisa dihalau karena Ors juga cepat. Usopp dan Franky juga melakukan combo lagi, tapi si Franky benar-benar kena hajar dan gagal total. Ors pun hendak langsung menginjak Franky. Untungnya Nami dapat menyambarnya dan Franky berhasil diselamatkan. Keberadaan Nami diketahui oleh Ors. Ors pun melakukan Gomu-Gomu no Pistol pada Nami. Awalnya semuanya berpikir bahwa ia tak punya kekuatan itu. Tapi ternyata
Tentu saja ini jadi ancaman besar bagi mereka. Si Luffy yang masih keliling di hutan dihampiri oleh bajak laut Rolling dengan kapten bernama Lola dan para bawahannya. Di sana ia diberitahu kelemahan Moria. Ternyata bajak laut Rolling ini terjebak di kapal tiller Bark selama 2 tahun terakhir dan tak bisa keluar dari sana karena bayangannya dicuri. Selama 2 tahun itu, mereka mengumpulkan bayangan dari para zombie yang dikasih garam karena tak tahu siapa pemilik bayangannya. Mereka juga berharap Luffy bisa mengalahkan Moria dan memberikan satu bayangannya pada Luffy. Luffy pun bisa menggunakan pedang dengan bayangan itu. Pada akhirnya mereka bersedia ngebuff Luffy dengan bayangan yang dikumpulkannya. Karena mereka hanya bisa menggunakan maksimal 2 bayangan saja. Tapi nyatanya si Luffy bisa sampai menggunakan 100 bayangan full. Ia pun menjadi besar dan ganas. Pedang juga diberikan untuknya. Dan ia mewakili semua harapan orang-orang yang kehilangan bayangannya dengan seluruh kekuatan yang sudah ada pada tubuhnya. Ors ternyata jadi bisa menggunakan kekuatan Gomu-Gomu Luffy. Ia beserta Moria di dalamnya menyerang semua kru Mugiwara. Moria juga menjelaskan bahwa Ors dibantu kekuatan bayangannya agar bisa seperti Luffy. Yang mana Moria mengendalikan Ors agar kekuatannya maksimal. Bahkan ia juga menunjukkan bagaimana bayangan yang ia kendalikan mengendalikan tubuh Ors. Tentu saja ini jadi masalah yang sangat besar bagi para nakama. Brook akhirnya akan membantu menyerang dan mereka melakukan serangan gabungan kembali. Brook dihajar habis. Saat ia hendak menyerang Usopp dengan gomu-gomunya, Robin langsung mencekik Moria. Tapi nyatanya Moria malah berhasil memindahkan tubuhnya dengan bayangan ke belakang Robin. Pada akhirnya bayangan Robin diambil dan hanya dipegang saja. Sanji yang emosi juga memanaskan kakinya, namun tetap saja gagal. Tiba-tiba Chopper memberitahu semuanya bahwa Ors sebenarnya tidak memiliki tangan saat mati. Jadi tangan saat ini hanyalah buatan. Mereka semua harus terus menyerang bahkan memotong lengannya. Mereka pun sepakat akan menyerang terus lengan kanan Ors. Dan ujung-ujungnya hanya tersisa Zoro, Nami, dan Usopp saja untuk melawan Ors dan Moria itu. Tak ada pilihan lain selain melawan. Zoro langsung memerintah Usopp bersiap, sedangkan dirinya langsung maju. Zoro terus mengulur dan Usopp mencari momentum untuk menembak. Bahkan ia juga memprovokasi Ors hingga marah. Akhirnya Zoro kalah dan Usopp berhasil menembakkan sekarung garam pada mulut Ors. Awalnya Usopp senang karena telah memenangkan pertarungannya, namun Moria telah menutupi kekurangan zombinya. Bayangannya mengambil karung itu. Tentu saja mereka berdua panik dan langsung dihajar Ors. Beruntungnya Nami dan Usopp tidak terkena injakan brutal Ors karena ditolong oleh Luffy. Luffy menunjukkan kekuatannya di depan Nami dan Usopp. Ia benar-benar serius menghajar makhluk besar tersebut. Karena harapan menang kembali ada, kru bajak laut Rolling masuk medan dan menolong kru Mugiwara yang kritis.
Di sisi lain, Kuma hanya menonton saja. Ia sepertinya menunggu hasil. Dengan serangan yang kuat, Luffy berhasil mengalahkan Ors. Ia juga kehabisan energi dan 100 bayangan yang ia gunakan telah keluar. Saat semuanya senang karena Ors dan Moria terkapar, mereka pun langsung terpikir bagaimana cara merebut bayangan mereka kembali selain membangunkan Morianya. Tapi tak lama, ternyata Ors kembali bangkit. Kepanikan dimulai kembali, tapi semangat Mugiwara dan nakamanya tak hancur begitu saja. Mereka bangun kembali dan bekerja sama melawan Ors itu. Brook membantu Luffy naik ke tiang utama Thriller Bark dengan jurus Robin. Nami juga membuat hujan. Franky dan Usopp membuat alat pembeku. Lalu Sanji menyiapkan rantai dan Chopper juga mengukur kelurusan tulang belakang Ors agar langsung patah semua. Sedangkan Zoro akan fokus pada perutnya. Dan mereka sekali lagi berhasil menjatuhkan Ors dengan fatal. Sekarang mereka benar-benar menumbangkan Ors. Luffy juga jadi kecil karena gear ketiganya. Namun bayangan mereka tetap belum balik dan buruknya Fajar telah terlihat. Moria juga bangkit. Mana mungkin ia dengan mudah mengembalikan bayangan-bayangannya. Ia malah ngebuff dirinya dengan menyerap 1000 bayangan dari zombie-zombie yang ia buat. Ia menjadi besar dan 10 kali lebih kuat dari Luffy Nightmare. Semuanya pun menjadi kacau. Bawahan Lola juga terus berlindung dari cahaya Fajar. Tapi berbeda dengan kru Mugiwara, walau mereka ditekan dengan keadaan buruk seperti itu, mereka tak mundur sedikit pun. Bahkan ketika kulit mereka telah terbakar, Luffy pun menggunakan gear second-nya dan langsung mencoba menyerang Moria. Setiap serangan yang Luffy lakukan, Moria mengeluarkan bayangannya. Sepertinya Moria juga tak terlalu mampu untuk menampung 1000 bayangan itu. Nyatanya, walau Luffy telah diinjak-injak oleh Moria, ia tetap bangun dan menggabungkan gear kedua dan ketiga secara bersamaan. Pada akhirnya, Luffy berhasil menumbangkan Moria ditambah kastil utamanya runtuh dan menimpa Moria itu sendiri. Mereka semua bergelut dengan waktu karena saking banyaknya bayangan yang keluar dari tubuh Moria. Bahkan Zoro, Robin, Sanji pun sudah kehilangan separuh tubuhnya. Beralih ke lautan lain, beberapa bajak laut tampak bahagia karena bayangan mereka telah kembali. Mereka juga penasaran dengan seseorang yang mengalahkan Moria yang pernah berduel dengan Yonko Kaido itu. Momen itu terjadi pada semua orang yang masih hidup tanpa bayangan. Dari Marin sampai bayangan seorang maid yang dicuri untuk mayat Sindri. Kembali ke Thriller Bark. Zoro, Sanji, Robin, dan Luffy pun mendapatkan bayangannya kembali dengan sempurna. Dan semua orang pun bahagia atas keberhasilan Mugiwara melawan Moria. Di sisi Absalom dan Hogback juga masih hidup, namun mereka sekarang bingung harus ngapain karena Thriller Bark sudah hancur. Di sisi kru Mugiwara juga terus merenung. Mereka semua mulai sadar bahwa kekuatan mereka masih lemah dan harus terus lebih kuat ke depannya. Singkatnya, Pak Tua yang memohon pada Luffy dari awal tadi datang. Ia pun mengucapkan terima kasih termasuk Lola dan krunya. Mereka pun bersedia untuk membantu membawakan harta Gecko Moria pada kapal Mugiwara. Minami langsung terdiam. Ia baru ingat bahwa di Thriller Bark ini ada Shichibukai lainnya. Belum menjelaskan, Kuma sudah berada di atas mereka dengan Denin Mushinya.
Suasana kembali menegang, bahkan ketika suara dari Denden Mushi Kuma mengatakan bahwa pemerintah dunia nampaknya memerintahkan Kuma untuk melenyapkan semua orang di Thriller Bar. Dengan jurus teleport dan kekuatan yang dahsyat, Kuma ngacak-ngacak kru Lola di sana. Jelas saja, Kuma setelah itu langsung menghadap pada Zoro. Sebagai orang kedua di krunya, Zoro pun memasang kuda-kudanya pada Kuma dengan mentalitas yang kuat. Dalam pertarungannya, Kuma menjelaskan dirinya adalah pemakan buah Nikyu-Nikyu yang disebut manusia tapak hewan. Frankie dengan polos mengatakan bahwa Kuma sepertinya tak sesulit Moria, dan Kuma menunjukkan perbedaan levelnya pada mereka. Saat Sanji membantu, tendangannya juga tak terasa, bahkan kakinya lah yang kesakitan. Kuma benar-benar mengancam mereka semua. Kuma pun menggunakan kekuatannya dengan memadatkan udara untuk membuat shockwave atau kejutan yang merusak. Ia pun bernegosiasi, mereka semua akan diampuni jika dirinya dapat membawa kepala Luffy. Jelas saja semuanya menolak dengan tegas. Kuma pun memberikan udara padatnya dan meledak. Ledakannya membuat semua orang di sana terkapar. Saat Kuma hendak membawa Luffy, tiba-tiba Zoro berhasil melukainya, yang mana ternyata ia adalah cyborg yang jauh lebih superior. Lebih tepatnya pasifista. Kuma juga menjelaskan lebih lanjut bahwa pasifista adalah proyek pemerintah dunia sebagai senjata pemusnah. Dan proyek itu diciptakan oleh Dr. Vegapunk, manusia paling cerdas yang kecerdasannya melampaui 100 tahun dari umat manusia. Zoro juga benar-benar kritis dan sudah melewati batasnya. Ia pun menawarkan diri untuk menggantikan Luffy sebagai gantinya dan mempercayai bahwa Luffy akan menjadi raja bajak laut. Dengan lemas dan gemetar, Sanji menghampiri mereka. Ia juga menawarkan dirinya juga. Namun Zoro mendepak Sanji hingga pingsan. Ia tahu rekan kokinya itu kuat, tapi bukan tanggung jawabnya untuk mewakili semua ini. Keseriusan Zoro benar-benar diakui Kuma, tapi sebelum itu Kuma ingin Zoro merasakan raga pada tubuhnya. Kuma pun mengeluarkan semua rasa sakit dan luka yang kaptennya rasakan. Jika Zoro benar-benar serius, seharusnya Zoro mau merasakannya. Kuma pun memberikan secuil pada Zoro, dan Zoro benar-benar merasa akan mati. Zoro kembali bangkit. Ia pun memohon untuk merasakan semuanya. Singkatnya, Kuma menjauh dari medan itu dan mengakui kehebatan Zoro. Ia juga mengatakan kesesuaian harapannya pada anak si dragon ini.
Singkatnya, setelah semua orang bangun dari pingsannya, Luffy bangun penuh semangat tak merasakan apapun. Sanji, yang juga bangun langsung berlari ke suatu tempat. Ia pun menemui Zoro yang berdiri tegak dilumuri darah. Di sisi lain, menggunakan kapal kecilnya, Moria dibawa oleh Hawkback dan Absalom. Absalom juga melihat kabar bahwa Ace telah ditangkap dan dibawa ke Impel Down. Sehari kemudian, anak-anak pun mulai beberes. Mereka pun mendapatkan banyak emas dari jarahan di Thriller Bark. Nami juga mulai mengenali bahwa Lola adalah Lola Kapten Bajak Laut Rolling. Menurut Chopper, Zoro juga hampir mati dan belum bangun setelah 1 hari berlalu. Mereka juga bagi-bagi makanan. Dan itu mereka juga bingung kemana perginya Kuma. Dua bawahan Lola awalnya hendak menjawab soal itu, tapi Sanji mendorongnya keluar agar berbicara dengannya saja. Dua pria itu pun ternyata tak pingsan dan benar-benar menyaksikan semuanya soal Zoro dan Kuma pada Sanji. Sanji pun meminta mereka untuk tak berbicara pada siapapun untuk menghargai Zoro. Omongan mereka juga didengar oleh Robin diam-diam, dan mereka pun makan-makan bersama. Saat Brook memainkan pianonya, ia berbicara dengan Sanji bahwa ia juga jadi saksi peristiwa Zoro dan Kuma. Semuanya cukup menakjubkan dan penuh kesetiaan. Setelah itu, Luffy kembali mengajak Brook bergabung jadi krunya. Ia juga membahas impiannya, yaitu bertemu kembali dengan temannya, yaitu Labun. Pada akhirnya, Brook menangis karena ternyata Labun masih hidup dan terus menunggunya. Ia benar-benar beruntung bertemu dengan Luffy dan merasa hidup kembali saat ini. Brook pun menceritakan masa lalunya. Ia adalah pemusik dan pendekar pedang pada bajak laut Rambar. Kapten mereka bernama Yorkie. Dengan perjalanan yang diiringi musik, kapal mereka didekati bayi paus yang lucu. Paus itu selalu mengikuti mereka. Bahkan ketika mereka dalam pertempuran, paus itu pun turut membantunya. Paus yang diberi nama Labun itu sangat dekat dengan mereka, terutama Brook. Singkatnya, mereka pun sepakat untuk mengatakan pada Labun untuk tidak mengikutinya karena berbahaya. Tapi Labun gak mau nurut. Saat hendak ke Grand Line, bahkan mereka pura-pura sepi agar Labun tak mengikuti mereka. Seminggu kemudian tanpa Labun, mereka pun masuk ke Grand Line. Setelah berhasil melewati Reverse Mountain, kapal mereka rusak dan bertemu Pak Tua Krokas. Mereka lebih dikagetkan pada Labun yang ternyata malah ikut ke Grand Line. Gak bisa apa-apa lagi selain bersenang-senang, mereka pun menikmati waktu santainya sembari memperbaiki kapal. Singkatnya, setelah mereka akan berangkat menelusuri lautan Grand Line, Brook berbicara lebih dalam pada Labun. Yorkie sebagai kapten juga menambahi bahwa 1-2 tahun ke depan, mereka akan kembali menemui Labun tepat di gerbang Reverse Mountain ini. Labun pun mau ditinggalkan oleh mereka, dan dirawat oleh Pak Tua itu. Setelah kematiannya, Brook benar-benar sendirian. Ia bahkan selalu mengingat kapten dan teman-temannya yang lain. Ia juga kerap berhalusinasi keramaian setiap ruangan di kepalanya, walaupun sekarang benar-benar sendirian. Singkat cerita, Kapten Yorkie pun terkena virus dan diambang kematian. Ia berusaha mengevakuasi dengan cara berpisah dengan krunya, dan posisi kapten diisi oleh Brook. Kembali pada masa sekarang, Brook menunjukkan tone dial yang ia temui. Tone dial itu berisi rekaman nyanyian terakhir krunya dahulu sebelum kematiannya, dan dipersiapkan untuk Labun yang jauh dari lokasi mereka. Pada akhirnya, Brook resmi jadi kru Mugiwara, dan mereka pun menerima kru baru sekarang. Brook juga mengenalkan dirinya. Dengan bounty 33 jutanya, ia pun tertawa dan resmi gabung Mugiwara. 2 hari kemudian, Brook dibuatkan makam oleh Franky Usopp Chopper untuk teman-temannya di bajak laut Rambar. Kebetulan Zoro juga datang. Ia menancapkan Yubashirinya karena telah rusak. Singkatnya, perjalanan mereka ke Fishman Island pun kembali akan dimulai. Semua persediaan dan harta telah dikemas. Lola juga memberikan favorite card ibunya pada Nami untuk jaga-jaga di dunia baru.
Jadi ibunya kenapa-kenapa, maka akan terjadi sesuatu pada Vivre Card itu. Vivre Card tidak bisa basah dan terbakar. Mereka akan bereaksi ketika seorang pemiliknya mengalami sesuatu. Itulah kertas teknologi di dunia baru yang dikenalkan oleh Lola. Luffy pun jadi teringat kertas yang diberikan Ace saat di Alabasta. Ternyata itu adalah Vivre Card. Dan buruknya Vivre Card Ace sedikit demi sedikit terbakar. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan kembali dan berpisah dengan Lola dan lainnya. Thriller Bark yang sudah hancur kembali diselimuti kabut. Di sana juga ternyata ada makhluk besar yang hidup di area Florian Triangle. Tampaknya semua kru agak khawatir pada kakaknya Luffy, tapi Luffy berusaha positive thinking dan percaya bahwa kakaknya bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Untuk menutup cerita sekarang, mereka pun merayakan kemenangannya bersama.